di dalam keluarga untuk mewujudkan Tanjung Balai yang berkeunggulan. Nanti silahkan ditanyakan kepada Pak Wali Kota. Pada intinya kita percaya bahwa yang pertama, Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Barang siapa mencari kemuliaan di luar itu, dia tidak akan ketemu. Telah begitu banyak orang mencari kemuliaan dengan harta, dengan kekayaan, tetapi jauh setelah mereka meninggal tidak disebut-sebut kecuali mereka sebagai orang yang bakhil, sebagai orang yang pelit, sebagai orang yang menumpuk harta, menumpuk kekayaan, dan bahkan yang seperti Qarun, harta peninggalannya dicari-cari, harta peninggalannya diburu-buru, bukan untuk menjadi kemuliaan bagi yang bersangkutan. Banyak pula yang mencari kemuliaan dengan pangkat, jabatan, dengan tahta, tetapi sejarah selalu menuliskan tidak banyak raja-raja yang dikenang karena kebaikan, karena memang tahta, jabatan, pangkat itu bisa sangat memabukkan. Banyak yang mencari kemuliaan dengan berbagai-bagai, tetapi kita yakin kemuliaan itu seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10. Allah mengatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber kemuliaan bagi kalian. Maka Bapak Ibu perhatikan, semua yang terhubung dengan Quran akan menjadi mulia. Semua yang tersambung dengan Al-Quran akan menjadi yang paling mulia. Malam apa yang paling mulia Bapak Ibu, yang kemuliaannya melebihi 1000 bulan bandingannya? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar itu. Karena Quran turun di Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Bulan apa yang paling mulia Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bahkan mengungguli 4 bulan mulia yang ditetapkan Allah sejak penciptaan langit dan bumi? Arba'atul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa Ramadan diangkat lebih tinggi daripada yang lain? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Karena di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan permulaan dari Al-Quran. Maka karena Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Siapakah Nabi dan Rasul yang paling mulia Bapak Ibu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul Nabi paling mulia? Karena kepada beliau diturunkan wahyu Al-Quran. Siapa malaikat yang paling mulia Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Amin, yang disebut secara khusus oleh Allah di banyak tempat dalam Al-Quran, yang disebut sebagai Sayyidul Malaikat. Kenapa Jibril yang paling mulia di antara semua malaikat? Karena Jibril yang membawa wahyu Al-Quran. Di manakah tempat di bumi ini yang paling mulia Ibu Bapak yang dirahmati Allah? Makkah dan Madinatul Munawwarah. Kenapa Makkah dan Madinatul Munawwarah menjadi bumi yang paling mulia Bapak Ibu? Karena Al-Quran turun di Makkah dan Madinah. Ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran dinisbatkan sebagai Makkiyah dan Madaniyah. Maka semua yang terhubung dengan Quran, dari malamnya, bulannya, Rasulnya, malaikatnya, tempatnya, adalah yang paling mulia. Maka siapa yang mencari kemuliaan di sisi Allah, hendaklah dia mencari kemuliaan dengan Al-Quran. Ini yang kita yakini. Pertama, Quran sumber kemuliaan. Yang kedua, Quran adalah sumber kebaikan, sumber keberkahan.
yang dari Quranlah ruh kita mendapatkan daya kehidupan. Ruh kita ini Bapak Ibu seperti musafir, karena dia bukan penduduk bumi, aslinya dari sisi Allah. Ruh kita aslinya dari sisi Allah. Di bumi statusnya musafir, statusnya perantau. Yang penduduk asli bumi adalah jasad kita terbuat dari tanah. Maka tarikan jasad kita pengen lama-lama di bumi. Itulah kenapa ibu-ibu pengen glowing, shining, mesmerizing. Itulah kenapa ada produk anti-aging formula, anti kerut, anti penuaan dini. Semuanya karena kita ingin berlama-lama tinggal di bumi. Tetapi ruh kita asalnya dari Allah, merantau di bumi untuk waktu yang ditentukan sampai ajal menjemput, kelak dia akan kembali ke sisi Allah. Tapi ini penting, kita memang tercipta dari tanah, dan dulu iblis keliru kalau menyebut bahwa dia lebih baik dari kita karena terbuat dari api. Siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Ya enggak? Kata para ulama, api itu membakar, api itu merusak, api itu menghanguskan, api itu panas, api itu baunya busuk, dan api itu hanya bisa hidup kalau ada yang dibakar, kalau ada yang dihancurkan. Sungguh mengerikan hidup yang hanya bisa hidup kalau sambil menghancurkan orang lain. Sementara tanah lembut, tanah tunduk, tanah tawadhu, tanah mudah dibentuk menjadi berbagai hal. Bahkan tanah tempat yang bisa menumbuhkan yang lain, menjadi sarana bagi yang lain untuk menjadi berbunga dan berbuah. Itulah tanah. Dan yang jelas iblis keliru mengatakan api lebih baik daripada tanah, karena dari dulu harga korek api segitu-gitu aja, harga tanah naik terus. Maka jadi manusia itu harusnya harganya, nilainya juga naik terus, karena harga tanah naik terus. Masya Allah, tabarakallah. Maka ruh kita ini layaknya musafir, harus supaya bisa bertahan, supaya kuat bekerja, mengabdi di bumi, harus sering-sering video call dengan asal muasalnya. Kalau kita kangen sama anak ketika sedang merantau, supaya kuat kita video call, kita telepon. Ya, zaman dulu kita tulis surat, ya, dan lain sebagainya. Sama ruh kita ini kalau tidak dihubungkan, disambungkan dengan asalnya, dia juga bisa melemah, dia juga bisa disorientasi. Kalau lupa sama keluarga, orang yang merantau bisa nakal, bisa melanggar moral, bisa menjadi yang bermasalah. Maka yang merantau harus selalu dihubungkan dengan asal muasal. Bagaimana cara menghubungkannya? Dengan Al-Qur'anul Karim, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambungkan ruh kita dengan langit yang terbaik dengan Al-Quran. Ini menjadi sumber kebaikan kita. Ada orang lemah menghadapi ujian hidup, kalah dan jatuh. Jangan dikira lemah menghadapi ujian hidup itu akibatnya jadi miskin, susah. Bukan, tetapi menjadi melanggar larangan Allah, menjadi kufur nikmat kepada Allah, menjadi bermaksiat kepada Allah. Itu namanya lemah dan kalah. Tetapi kalau kita mau teguh, mau kokoh, sambungkan diri dan keluarga kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu warga Tanjung Balai yang dirahmati Allah, apakah anak-anak putra putri Bapak Ibu mengaji di TPA dan TPQ? Alhamdulillah. Apakah putra putri Bapak Ibu ikut menghafal Quran di rumah-rumah tahfidz? Insya Allah. Apakah putra putri Bapak Ibu ada yang belajar di pesantren tahfidz? Alhamdulillah. Apakah putra putri Bapak Ibu
ada yang belajar di pesantren-pesantren Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah itu sudah satu langkah nyata gerakan tadi yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota, satu rumah, satu penghafal Al-Quran. Siap Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Yang jomblo nikah dulu supaya bisa satu rumah, satu penghafal Quran, insya Allah. Nah, ini penting ya, untuk kemudian selain anak-anak kita disuruh menghafal Quran, tentunya Bapak Ibu di rumah juga berupaya bermesra dengan Al-Quran, meskipun dosisnya tidak seberat anak-anaknya. Anak-anaknya 1 bulan nak hafal 1 juz ya, 2 bulan ya anaknya hafal tambah 1 juz lagi ya anaknya, 3 bulan ya anaknya hafal tambah 1 juz lagi ya anaknya. Mungkin begitu, tapi Bapak Ibu di rumah juga perlu melakukan kemesraan dengan Quran. Kenapa? Karena anak-anak kita itu lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, baca Quran nah. Bagi anak-anak kita, bapaknya orang baik, ibunya orang baik. Nah, baca Quran nah, enggak kenapa? Baca Quran itu enggak baik. Lo enggak baik? Iya, soalnya ayahku orang baik dan ayahku enggak pernah baca Quran. Maka baca Quran itu tidak baik. Itu kesimpulannya anak. Nah, baca Qurannya nah, enggak kenapa? Bapakku enggak pernah. Maka baca Quran itu dianggap tidak baik. Sama. Nah, jangan ambil barang pakai kaki nak, enggak sopan. Oh, sopan. Kok tahu kalau sopan? Bundaku sering. Semua yang dikerjakan ayah atau bunda adalah baik. Itu anak kita lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Maka Bapak Ibu coba juga, meskipun pelan-pelan, perlahan-lahan, tapi istiqomah, insya Allah akan baik. Bapak Ibu juga ikut menghafal Al-Quran. Siapa Bapak Ibu? Mau tidak Bapak Ibu? Tidak perlu muluk-muluk Pak Bu, dan tidak perlu niat menghafal. Yang penting 1 hari baca 1 ayat diulang 500 kali. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Makin lama makin fasih, makin betul. Makin lama tidak dihafal pun akan hafal. Siapa? 500 kali sehari baca 1 ayat. Nanti yang paling berat hari ke-282 di surat Al-Baqarah ayat 282 itu 1 halaman. Nanti ya itu boleh dicicil. Tapi yang lain sehari 1 ayat. Alif lam mim, alif lam mim. Insya Allah hafal dengan sendirinya. Kalau Bapak Ibu istiqomah sehari seayat, di dalam Al-Quran menurut qiraat Hafiz terdapat 6.236 ayat, maka akan selesai insya Allah dalam 17 tahun. Sanggup Bapak Ibu? Kok lama? Enggak lama. Dan Bapak Ibu itu lebih cepat 5 tahun daripada Rasulullah SAW dan para sahabat menghafal Quran. Kenapa? Memangnya Rasulullah ikut program hafal Quran cepat? Kan enggak. Memangnya Rasulullah ikut program setahun bisa hafal 30 juz? Kan enggak. Rasulullah itu menghafal Quran dari awal sampai akhir selama 22 tahun lebih. Jadi 17 tahun itu prestasi, rekor, mengalahkan Rasulullah dan para sahabat. Dan ini kadang-kadang Ustaz saya sudah tua. Siapa bilang Rasulullah mulai menghafal Quran waktu masih remaja? Umur berapa Rasulullah hafal Quran? Mulai Pak? 40 tahun baru mulai, selesai umur 63. Masih ada kesempatan Bapak Ibu?
Masih ya. Abu Bakar As-Siddiq umur 37, Utsman bin Affan umur 35, Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar mulai menghafalkan Quran umur 70. Masih aman? Aman. Satu ayat satu hari. Diulang berapa kali Pak? Sanggup 500? Oke, kalau nggak sanggup 300. 300 sanggup Pak? Berat. Minimal 100, oke? Sepakat satu ayat diulang 100? Saya tanya yang belajar pencak silat dan lain sebagainya, mana yang kira-kira akan lebih sakti? Belajar 100 jurus masing-masing cuma 1 kali, atau belajar 1 jurus diulang 100 kali? Mana yang kira-kira akan lebih sakti? Belajar 1 jurus diulang 100 kali itu pasti lebih sakti daripada belajar 100 jurus masing-masing cuma sekali. Kenapa? Kalau sudah waktunya tarung, yang belajar 100 jurus diulang masing sekali itu bingung mau ulang yang mana. Tetapi kalau belajar 1 jurus diulang 100 kali, begitu waktunya tarung, refleks sudah keluar apa yang dibutuhkan. Itu pasti begitu. Sama belajar Al-Quran juga demikian. 1 ayat diulang 100 kali sambil diyakini, makin diyakini. Misalnya kita mengatakan Alif Lam Mim, ya Allah Engkau susun Quran dengan huruf-huruf ini, tapi Kau tantang manusia maupun jin untuk membuat yang serupa. Tidak ada yang mampu melakukannya. Ya Allah, Al-Quran ini memang luar biasa. Makin lama makin dihayati. Hari kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya Allah, ini tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan. Kalau masih ragu diulang lagi, dzalikal kitabul la raiba fihi, dihayati sampai yakin tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Masya Allah, ini akan menjadikan Bapak Ibu sakti. Sakti itu kayak siapa? Kayak Sayyidina Bilal bin Rabah, Bapak Ibu. Bilal itu ketika ditarik sama Umayyah bin Khalaf, terparuk-paruk lehernya, kena batu, kena kerikil, kena pasir membara, sampai di tengah padang pasir, ditelentangkan di bawah terik mentari yang membakar dan panas pasir yang membara, ditindih dada dan perutnya dengan batu besar sehingga nafasnya menjadi sesak, dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf sampai yang mencambuki capek sendiri. Tetapi Bilal tetap teguh dalam Islam, mengatakan Ahad, 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 mengesahkan Allah tanpa kompromi. Kuat imannya, padahal dia sudah diiming-imingi, mau minum Bilal, kalau kamu mau mengkufuri Allah dan kembali kepada berhala-berhala, akan kami beri minum, akan kami lepaskan dari siksaan ini. Tapi Bilal tetap teguh, Ahad, Ahad. Perhatikan keterangan Syekh Muhammad Al-Ghalban dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki li Siratin Nabawiyah. Kata beliau, sebenarnya Bilal ingin membaca surat Al-Ikhlas, tetapi Bilal pada saat itu belum hafal surat Al-Ikhlas, hanya ingat 1 kata dari surat Al-Ikhlas, yaitu kata Ahad, Ahad. Padahal ingin membaca Qul huwallahu ahad. Bayangkan 1 kata dari Quran sakti bisa mempertahankan keimanan dengan keteguhan yang luar biasa. Bagaimana kita juga harus menghayati Quran dengan cara yang demikian. Karena Quran bukan hanya untuk dipertandingkan di MTQ, karena Quran bukan hanya untuk imami biar imaminya kayak panjang-panjang begitu. Bukan. Quran adalah untuk mengubah hidup kita, untuk memberi kemuliaan, memberi kebaikan, menjadi sumber kekuatan, keberkahan yang akan memandu hidup kita. Semua luka hati kita, semua hal yang berat dalam hidup kita selalu ada cerminnya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang sakit, diberi Allah musibah ujian sakit,
Maka di dalam Al-Quran ada yang lebih sakit dan tetap tabah berzikir kepada Allah, namanya Ayyub alaihi salam. Hari pertama kebunnya musnah, hari kedua ternaknya binasa, hari ketiga anak-anaknya mati satu persatu, hari keempat bersih keluar darah, gatal di daru sampai ke tulang. Maka kemudian dia hanya terbaring berkata, ya Allah, sisakan lisan dan hatiku supaya tetap berzikir kepadamu. Bapak ibu yang diuji dengan kekayaan, di dalam Al-Quran ada Sulaiman alaihi salam yang berkata, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Tapi juga ada jalannya Qarun yang ketika diberi kekayaan mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semua karunia ini karena ilmu yang ada padaku. Mau pilih jalan Sulaiman atau mau pilih jalannya Qarun, ada cerminnya semuanya. Yang ganteng-ganteng ada Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Dan hati-hati yang ganteng, karena ganteng banyak resikonya. Resiko pertama, disayang orang tua. Resiko kedua, didengki sama saudara. Resiko ketiga, percobaan pembunuhan. Resiko keempat, dilempar ke dalam sumur. Resiko kelima, ditemukan orang tetapi bukannya berpikir ini bapaknya mana ya, yang kita kembalikan, malah dibawa ke negeri jauh. Maka istilah zaman sekarang, Nabi Yusuf alaihissalam mengalami human trafficking, perdagangan manusia. Dijual di negeri Mesir, dibeli oleh Al-Aziz, menteri negara Mesir, dibawa ke rumah, dijadikan slave, mengalami slavery, mengalami perbudakan. Jadi budak tumbuh dewasa, ternyata tampan rupawan wajahnya, maka yang berikutnya mengalami sexual abuse alias kekerasan seksual sampai sobek bajunya bagian belakang. Kalau Ikhwan Tanjung Balai diuji kayak Nabi Yusuf, kira-kira bajunya sobek bagian mana? Belakang, alhamdulillah. Kalau kawan saya bilang, kalau saya sobek samping Ustaz. Kenapa kok sobek samping? Karena saya tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek depan. Yang tengah-tengah lah begitu. Ada pula yang menjawab, kalau saya tidak sobek sama sekali. Kok bisa? Karena saya lepas wudhu. Astagfirullahaladzim. Sudah sampai di pintu pula, Yusufnya difitnah. Yusufnya difitnah. Justru dituduh mau berbuat jelek. Makanya sampai Quran itu mengatakan, inna kaidakum adim, wahai perempuan, tipu dayamu sangat besar. Kenapa? Biasanya Bu, orang kalau kepergok, bohongnya tidak lancar. Biasanya orang kalau kepergok, bohongnya tidak lancar. Contoh, kepergok memanjat pohon mangga. Hei, ngapain di situ? Oh, cari kucing Pak. Buat apa? Bikin rujak. Biasanya tidak nyambung. Tetapi wanita yang menggoda Nabi Yusuf ini siapa namanya? Itu kan Bika Ambon. Siapa namanya? Itu Bika Ambon. Di dalam Al-Quran disebutkan namanya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Allah itu maha santun. Orang kalau maksiatnya terang-terangan, bangga dengan maksiatnya, ngajak-ngajak maksiat, maka namanya akan disebut. Contoh, tabat syada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab disebut. Tapi istrinya pejabat ini tadi itu masih punya malu ketika bermaksiat. Apa buktinya masih punya malu? Sebelum budak Yusuf, dia menutup semua pintu. Berarti masih punya malu. Maka oleh Al-Quran disebut sebagai Imra'atul Aziz. Terjemahnya, oknum istri pejabat.
Loh iya, Imro'atul Aziz itu terjemahnya oknum istri pejabat. Nah, si oknum istri pejabat ini bohongnya lancar, Pak. Istimewa. Makanya tadi disebut inna kaidakunna alim. Sudah begitu memfitnah pula. Untungnya bajunya berbicara, yakni lewat seorang saksi. Kalau sobek depan Yusuf yang salah, kalau sobek belakang istri si pejabat yang salah, yang ganas, kan? Sudah begitu Yusuf jadi objek balas dendam karena si oknum istri pejabat digosipkan di kalangan ibu-ibu dan wanita kerajaan Mesir. Ibu-ibu PKK gosip, ini si Imro'atul Aziz gitu amat, cuma sama budak aja tergoda. Gak kita banget ya seleranya. Kita dong seleranya pangeran-pangeran, ya kan. Kata ibu-ibu itu. Kata Imro'atul Aziz, kalian belum lihat sih budak kayak apa. Undang ke rumah, sajikan buah-buahan, bagikan pisau-pisau. Ketika semua sedang kupas-kupas buah, Yusuf diperintahkan berjalan di tengah-tengah mereka, memperagakan outfit of the day, memperagakan bajunya. Maka semua terbelalak, semua mengatakan, ini bukan manusia kalau ini malaikat yang mulia. Sampai mereka mengiris jarinya. Ternyata saya belum ngira ngiris jarinya itu begini, gitu doang, gitu doang. Saya kira begitu. Ternyata menurut Quran, nah pakai musyaddadah, artinya ngiris itu sampai begitu. Sampai saya kepikiran, apa tidak ada lukisan wajahnya Nabi Yusuf bisa untuk ruang operasi? Tidak perlu dibius oleh operasi. Lihat muka Nabi Yusuf udah tidak sadar di bukit-bukit. Subhanallah, sampai seperti itu. Cowok-cowok kalau belum sampai level seperti ini jangan kamu ganteng. Subhanallah. Begitu banyak ujian berantai-rantai, berkelindan, bertumpuk-tumpuk. Masuk penjara, jadi pejabat. Bagaimana caranya supaya adiknya bisa berkumpul bersama dia? Bagaimana caranya supaya orang tuanya datang? Bagaimana bisa memaafkan semua? Luar biasa. Yang cantik ada Sayyidah Maryam. Maka jangan sampai kalau lihat yang ganteng-ganteng, aduh rahimku anak. Sementara Maryam memberi contoh di dalam Al-Quran bahwa waktunya sudah habis. Bahwasanya Maryam mengatakan ketika bertemu dengan Jibril dalam sosok makhluk sempurna, dia katakan inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari dirimu, mudah-mudahan engkau orang bertakwa. Semua ada cerminnya, semua ada kisahnya, semua menjadi tempat kita mengambil inspirasi untuk berbakti pada keluarga, pada agama, pada bangsa, dan pada negara. Demikianlah Al-Quran hidup di tengah keluarga kita, bukan cuma dibaca, tapi nanti difahami, ditadabburi kisah-kisahnya. Saya sangat berharap para asatidz, para tuan guru, para ulama bergerak juga di dalam mengajak masyarakat mentadabburi kisah-kisah Quran agar Quran tak henti-henti menjadi inspirasi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.